Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan nutrisi dan pencernaan. Ya, kita akan bahas tentang nutrisi terlebih dahulu. Tetapi sebelum lanjut bahas tentang nutrisi, Ibu ingin kita mengingat kembali tentang organisme. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu organisme? Ya, organisme adalah makhluk hidup tunggal, atau kita bisa artikan organisme adalah makhluk hidup yang terdiri atas kumpulan sistem organ. Berdasarkan caranya memperoleh makanan, organisme itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada organisme autotrof. Organisme autotrof ini adalah organisme yang dia mampu mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi matahari. Nah, bahan organik hasil pengubahan dari bahan anorganik inilah yang menjadi sumber makanan bagi si organisme autotrof. Perlu kita pahami bahwa proses pengubahan bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi matahari itu selanjutnya lebih dikenal dengan peristiwa fotosintesis. Nah, jadi jelas ya, yang menjadi organisme autotrof ini punya syarat mutlak, yaitu harus memiliki klorofil. Berarti organisme autotrof ini adalah golongan tumbuhan hijau, tumbuhan yang memiliki klorofil. Karena kemampuan dari organisme autotrof ini mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik sebagai sumber makanannya sendiri, maka organisme autotrof ini sering disebut juga sebagai makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, karena dia mampu membuat makanannya sendiri, maka di dalam ekosistem organisme autotrof ini dia berperan sebagai produsen. Kemudian yang kedua, ada organisme heterototrof. Organisme heterototrof ini adalah organisme yang memanfaatkan bahan organik pada makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Nah, jadi organisme heterototrof ini untuk memenuhi kebutuhan makanannya dia akan memakan makhluk hidup lain. Makanya di dalam ekosistem organisme heterototrof ini dia berperan sebagai konsumen. Berdasarkan jenis makanan yang dia makan, organisme heterototrof itu dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan terakhir itu ada organisme saprozoik. Organisme saprozoik ini adalah organisme yang memanfaatkan sisa-sisa bahan organik yang masih ada pada makhluk hidup lain yang sudah mati. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makanannya, dia menguraikan sisa-sisa bahan organik pada makhluk hidup lain yang sudah mati. Maka di dalam ekosistem, organisme saprozoik ini sering disebut sebagai berperan sebagai pengurai. Nah, semua organisme, baik itu autotrof, baik itu heterototrof maupun saprozoik, itu pasti membutuhkan yang namanya nutrisi. Apa sih itu nutrisi? Nutrisi itu adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh tubuh agar sel-sel mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu dari mana diperolehnya? Diperolehnya dari yang namanya makanan. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah nutrisi pada manusia. Ya, makanan secara umum dia berfungsi sebagai sumber energi. Energi ini dibutuhkan agar apa? Agar kita mampu melakukan aktivitas, kemudian membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan dia juga, makanan juga berfungsi untuk mengatur proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Terakhir, makanan berfungsi untuk pertahanan tubuh. Nah, pada manusia, makanan itu bisa dibedakan menjadi 2. Ada makanan utama dan ada makanan tambahan. Apa bedanya? Makanan utama ini adalah makanan yang kebutuhannya harus terpenuhi secara benar. Kemudian, makanan utama ini dalam proses penyerapannya nanti
sebelumnya harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena makanan utama ini biasanya berada dalam bentuk ukuran molekul yang besar yang tidak mampu diserap langsung oleh tubuh, sehingga nanti dia harus dicerna atau diubah menjadi molekul kecil baru dapat diserap oleh tubuh. Sementara makanan tambahan adalah makanan yang berfungsi untuk menunjang kerja makanan utama. Nah, biasanya makanan tambahan ini tidak membutuhkan proses pencernaan terlebih dahulu. Jadi makanan tambahan ini bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, sekarang kita lihat makanan utama pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, bahan pembentuk struktur sel, dan menjaga keseimbangan asam basa. Karbohidrat ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Kemudian yang kedua ada yang namanya protein. Nah, protein ini dia berfungsi untuk mensintesis substansi-substansi penting bagi tubuh, kemudian sebagai biokatalisator, pembangun dan pelindung tubuh, bahan pembentuk struktur sel, sebagai sistem buffer. Buffer itu artinya menjaga keseimbangan asam basa dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Protein ini dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah lemak atau dikenal dengan lipid. Fungsi dari lemak itu pelindung alat tubuh yang lunak. Ya, jadi lemak itu tidak selamanya tidak bermanfaat, ternyata ada manfaatnya. Dan ingat, lemak termasuk makanan utama yang harus terpenuhi secara benar. Tadi kita lanjut, fungsinya yang kedua sebagai sumber energi, kemudian bahan penyusun membran dan menjaga keseimbangan asam basa. Lemak dibedakan menjadi lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Nah, sebelum kita lanjut membahas makanan atau nutrisi yang lain yang dibutuhkan oleh manusia, sekarang kita akan lihat bahwa ada uji sederhana untuk mengetahui makanan itu mengandung karbohidrat, protein, atau lemak melalui praktikum yang simpel dan sederhana. Yuk kita amati terlebih dahulu bagaimana caranya. Tahukah kamu, tubuh memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat-zat itu diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karbohidrat bagi tubuh kita berfungsi sebagai sumber tenaga loh. Karbohidrat banyak dijumpai pada bahan pokok seperti nasi, roti, kentang, jagung, dan singkong. Untuk menguji kandungan karbohidrat, ada zat lain yang perlu kita gunakan, yaitu reagen. Reagen inilah yang membantu terjadinya reaksi kimia sehingga kita dapat mengetahui kandungan suatu bahan. Karbohidrat apabila ditetesi oleh lugol akan menghasilkan warna biru kehitaman. Semakin gelap warnanya, maka semakin banyak pula karbohidratnya. Jelas ya? Sekarang kita akan melakukan uji kandungan glukosa. Glukosa adalah karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana. Reagen yang digunakan dalam uji glukosa adalah benedik. Nasi yang telah dihancurkan apabila ditetesi benedik lalu dipanaskan akan menghasilkan warna oranye. Artinya, nasi yang kita konsumsi itu mengandung glukosa. Sekarang kita belajar tentang uji lemak ya. Lemak dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan makanan. Uji lemak itu tidak menggunakan cairan reagen, tapi menggunakan kertas buram. Bahan makanan yang mengandung lemak apabila dioleskan pada kertas buram akan membuat kertas buram itu menjadi transparan.
Makanan yang banyak mengandung lemak contohnya adalah daging, mentega, kuning telur, alpukat kacang tanah, kelapa, dan keju. Uji makanan selanjutnya adalah protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, serta menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Adapun contoh makanan yang mengandung protein yaitu ayam, telur, ikan, tempe, dan sayuran. Apabila suatu bahan makanan yang ditetesi dengan biuret menghasilkan warna ungu, maka bahan makanan itu adalah makanan yang mengandung protein. Contohnya adalah pada putih telur. Putih telur yang ditetesi biuret menghasilkan warna ungu. Ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung protein. Tidak terasa, pelajaran kita sudah selesai ya. Demikianlah tadi uji karbohidrat, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak pada makanan. Makanlah makanan dengan gizi seimbang agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Nah, oke semua, setelah tadi kita melihat bagaimana praktikum sederhana dapat dilakukan untuk mengetahui zat apa saja yang terkandung pada sebuah makanan, apakah itu protein, apakah itu karbohidrat atau lemak. Selanjutnya kita akan bahas makanan tambahan pada manusia. Ingat, makanan tambahan adalah makanan yang dia akan membantu proses kerja dari makanan utama. Kemudian makanan tambahan ini dia tidak memerlukan proses pencernaan terlebih dahulu. Artinya makanan tambahan dapat langsung diserap oleh tubuh tanpa melewati proses pencernaan. Nah, makanan tambahan pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu ada air, kemudian ada juga mineral, dan terakhir ada yang namanya vitamin. Vitamin dibedakan lagi menjadi 2, ada yang larut di dalam air dan ada juga vitamin yang larut di dalam lemak. Sekarang kita lihat dulu, apa sih fungsi air di dalam tubuh kita? Nah, fungsi air di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Di antaranya adalah air berperan atau berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan serta vitamin. Kemudian menjaga tekanan osmotik sel. Nah, keseimbangan tekanan osmotik sel ini benar-benar harus dijaga. Sebab apa? Apabila tekanan osmotik sel kehilangan keseimbangannya, maka akan berakibat fatal pada kerusakan sel. Kemudian, air juga berfungsi untuk mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Kemudian air juga berperan sebagai medium berbagai jenis reaksi kimia, dan air juga berperan dalam proses menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selanjutnya kita lihat mineral. Di dalam tubuh kita, mineral itu ditemukan dalam bentuk ion. Nah, berdasarkan ukuran ionnya nih, mineral dibedakan menjadi 2. Ada makroelemen, ada mikroelemen. Makroelemen artinya mineral yang ukuran ionnya makro, besar. Mikroelemen artinya mineral yang ukuran ionnya mikro atau kecil. Sekarang kita lihat mineral apa saja yang termasuk ke dalam makroelemen. Yang pertama itu ada kalsium. Kalsium itu dia berfungsi dalam proses pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi rangsang, serta kontraksi dan relaksasi otot. Biasanya kalsium ini ditemukan pada susu, sayur, udang, kuning telur, mentega, kacang, dan keju. Kemudian ada fosfor. Fosfor itu dia berperan dalam pembentukan tulang dan gigi.
Dia juga mengatur keseimbangan asam dan basa pada darah, membantu kontraksi otot. Kemudian fosfor juga adalah unsur utama sel tubuh. Dia juga berperan dalam pengaturan aktivitas hormonal dan membantu absorpsi serta transportasi zat-zat makanan. Nah, fosfor ini ditemukan pada susu, daging, ikan, kacang, kemudian padi, telur, serta sayuran hijau. Nah, berikutnya masih mineral yang termasuk ke dalam makroelemen. Itu ada natrium. Nah, natrium ini dia berperan dalam proses pemeliharaan asam basa. Kemudian dia juga mengatur tekanan osmotik tubuh dan berperan dalam proses menjaga sifat permeabilitas sel serta transmisi impuls saraf. Natrium ini banyak ditemukan pada garam dapur, ikan, dan makanan laut. Selanjutnya ada klorin. Nah, klorin ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik, menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, menjaga kadar air, kemudian membantu HCl pada lambung, dan memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Klorin ini bisa ditemukan pada garam dapur, ikan, dan makanan laut. Kemudian ada kalium yang berperan dalam proses pertumbuhan, mengatur tekanan osmotik dan kenetralan cairan tubuh. Klorin juga berperan dalam kontraksi otot, transmisi impuls saraf, katalisator reaksi kimia, dan dia mengatur pelepasan insulin dan memelihara denyut jantung. Kalium ini biasanya ditemukan pada hampir semua makanan, khususnya yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini sebenarnya merupakan aktivator pembentukan eritrosit dan tulang. Dia juga berperan dalam proses sintesis protein, respirasi sel. Dia juga berperan sebagai katalisator reaksi yang melibatkan ATP dan ADP, serta memelihara kesehatan otot dan saraf. Magnesium ini ditemukan pada sayuran hijau, hati, dan telur. Terakhir ada belerang. Belerang ini dia berfungsi untuk membentuk protein dan kreatin. Kemudian dia juga berfungsi untuk menyimpan dan pembebasan energi, peningkatan kerja beberapa enzim, dan memelihara otot serta saraf. Kemudian belerang juga berperan dalam penetralan racun dan sebagai komponen asam nukleat, asam lemak, dan protein. Belerang ini bisa ditemukan pada semua makanan yang mengandung protein. Selanjutnya kita lihat mineral yang termasuk ke dalam mikroelemen. Itu ada zat besi atau Fe yang berfungsi dalam pembentukan hemoglobin dan mioglobin, serta dia juga berperan dalam proses respirasi sel, reaksi biokimia tubuh, dan konstituen enzim seluler. Biasanya zat besi ini ditemukan pada daging, telur, hati, keju, dan sayuran hijau. Terus ada fluorin juga. Fluorin ini berfungsi untuk menguatkan gigi dan tulang serta mencegah penyakit periodontal dan osteoporosis. Biasa ditemukan pada kuning telur, susu, dan otak. Selanjutnya ada iodium yang berperan dalam proses pembentukan hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Biasanya iodium ini banyak terkandung pada bahan laut dan tumbuhan yang hidup dekat pantai serta garam. Kemudian ada tembaga. Tembaga ini berperan dalam pembentukan enzim yang nantinya akan membantu proses metabolisme dan pembuatan hemoglobin. Kemudian pada ibu hamil, tembaga ini membantu proses pembentukan ASI, dan dia juga membantu proses mengabsorpsi zat besi, sintesis hormon, dan memelihara sistem saraf dan kimia darah. Tembaga ini biasa ditemukan pada makanan seperti hati, daging, ginjal, kerang, kacang, sayur, dan padi. Kemudian ada beberapa unsur perunut. Fungsi dari unsur-unsur perunut ini adalah mempertahankan metabolisme tubuh dan agar berjalan dengan lancar. Nah, biasanya unsur-unsur perunut ini bisa berupa mangan, kromium, kolbat, dan selenium. Baik, pembahasan kita lanjutkan pada vitamin. Seperti yang disampaikan bahwa vitamin itu dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat kelarutannya.
Ada vitamin yang larut di dalam air dan ada vitamin yang larut di dalam lemak. Sekarang kita bahas vitamin yang larut di dalam air terlebih dahulu. Vitamin yang larut di dalam air itu ada vitamin B1. Biasanya ditemukan pada makanan seperti ragi, hati, daging merah, dan biji-bijian. Fungsinya untuk membantu proses metabolisme karbohidrat. Kebutuhan per hari terhadap vitamin B1 ini kurang lebih sebesar 1,5 mg. Apabila kita kekurangan vitamin B1 akan menimbulkan gejala seperti penyakit beri-beri, kerusakan jantung, dan kulit lebam. Kemudian ada vitamin B2. Biasanya ditemukan pada makanan seperti susu, telur, dan sayur-sayuran. Berfungsi untuk membantu proses metabolisme energi dan proses pertumbuhan. Kebutuhan per hari terhadap vitamin B2 ini sekitar kurang lebih 1,8 mg. Apabila kekurangan vitamin B2 akan menimbulkan gejala seperti luka pada mulut dan kulit lebam. Kemudian ada vitamin B3 yang biasa ditemukan pada daging merah, daging unggas, dan hati yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme energi. Dengan kebutuhan tubuh per hari terhadap vitamin B3 ini adalah kurang lebih sebesar 20 mg. Apabila kita kekurangan vitamin B3 akan menimbulkan gejala kekurangan seperti pellagra, kerusakan kulit kelamin, dan gangguan mental. Selanjutnya ada vitamin B6 yang biasa ditemukan pada susu, hati, dan padi. Berfungsi untuk membantu proses metabolisme asam basa. Dengan kebutuhan tubuh per hari terhadap vitamin B6 ini kurang lebih sebesar 2 mg. Apabila kita kekurangan vitamin B6 akan menimbulkan gejala seperti anemia, pertumbuhan yang terlambat, dan kejang otot. Selanjutnya masih ada vitamin B12 yang biasa ditemukan pada daging, susu, dan telur. Berfungsi untuk membantu proses produksi sel darah merah. Dengan kebutuhan tubuh per hari terhadap vitamin B12 ini sebesar 0,003 mg. Apabila kita kekurangan vitamin B12 akan menimbulkan gejala seperti anemia dan gangguan saraf. Selanjutnya ada asam pantotenat. Asam pantotenat ini biasa ditemukan pada hati, daging, telur, dan hampir semua makanan. Berfungsi untuk menjaga dan membantu proses metabolisme energi. Dengan kebutuhan kita per hari terhadap asam pantotenat ini sebesar 5-10 mg. Apabila kita kekurangan asam pantotenat, maka akan menimbulkan gejala seperti gangguan sistem reproduksi dan hormonal. Kemudian ada asam folat. Asam folat ini biasa ditemukan pada biji-bijian, telur, dan hati. Asam folat dia berfungsi sebagai koenzim dalam jalur biosintesis. Dengan kebutuhan tubuh per hari terhadap asam folat ini kurang lebih sebesar 0,4 mg. Apabila kekurangan asam folat akan menimbulkan gejala seperti anemia, pertumbuhan terhambat, dan pembentukan sel darah putih yang terhambat. Ada biotin yang biasa ditemukan pada ragi, sayur, dan telur. Dia berperan sebagai koenzim dalam berbagai metabolisme di dalam tubuh. Nah, kebutuhan biotin di dalam tubuh perharinya itu belum diketahui jumlah pastinya. Tetapi apabila kita kekurangan biotin, maka akan menimbulkan ciri-ciri seperti gangguan kulit dan rambut, gangguan saraf, dan gangguan otot. Terakhir ada vitamin C. Vitamin C ini biasa ditemukan pada jeruk, tomat, kentang, dan sayuran. Dia berfungsi membantu proses pembentukan kartilago dengan kebutuhan per hari mencapai 45 mg. Nah, apabila kita kekurangan vitamin C akan menimbulkan gejala kekurangan seperti kudis dan pendarahan kulit. Selanjutnya kita lihat vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Itu ada vitamin A yang biasa ditemukan pada buah-buahan, sayuran, susu, dan hati. Berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mata. Dengan kebutuhan per hari
itu kurang lebih sebesar 1 mg. Apabila kita kekurangan vitamin A, maka akan menyebabkan kita menderita rabun senja dan gangguan kulit. Kemudian ada vitamin D yang biasa ditemukan pada susu, minyak ikan, dan telur, berfungsi untuk membantu proses penyerapan kalsium dengan kebutuhan per hari mencapai 0,01 mg. Apabila kita kekurangan vitamin D, akan menyebabkan kelainan tulang dan gigi. Kemudian masih ada vitamin E yang biasa ditemukan pada daging, sayuran, dan biji-bijian, berfungsi untuk membantu kesehatan sel darah merah dengan kebutuhan per hari mencapai 15 mg. Apabila kita kekurangan vitamin E, akan menimbulkan gejala seperti anemia. Dan terakhir ada vitamin K yang biasa ditemukan pada sayuran hijau. Vitamin K ini berfungsi membantu proses penggumpalan darah dengan kebutuhan per hari mencapai 0,03 mg. Apabila seseorang kekurangan vitamin K, maka akan menimbulkan gejala seperti gangguan penggumpalan darah. Baiklah semua, pembahasan kita lanjutkan pada metabolisme basal atau biasa disebut dengan istilah BMR, basal metabolic rate. Metabolisme basal atau BMR ini adalah angka yang menunjukkan jumlah kalori minimal yang harus terpenuhi per harinya agar proses metabolisme dapat berlangsung dengan normal atau dengan baik. Metabolisme basal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah luas permukaan badan, besar atau kecilnya badan, atau lebih tepatnya berat badan, umur, dan jenis kelamin. Nah, nilai BMR pada seseorang bisa dicari dengan rumus. 1. Apabila dia laki-laki, maka BMR-nya dicari dengan rumus 1 dikali berat badan dikali 24 jam. Sementara jika dia seorang perempuan, maka BMR-nya dicari dengan rumus 0,9 dikali berat badan dikali 24 jam. Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian, yuk coba kalian cari tahu nih berapa nilai BMR atau jumlah kalori yang harus kalian penuhi per harinya. Selanjutnya kita lihat penyakit yang mungkin bisa muncul akibat kelebihan dan kekurangan zat makanan. Jadi jelas ya, pemenuhan kebutuhan nutrisi akan zat makanan itu harus terpenuhi dalam kondisi cukup atau berimbang. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Karena jika berlebihan ataupun kekurangan nanti akan menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, apabila seseorang mengalami kelebihan jumlah zat atau nutrisi dalam tubuhnya, misalnya kelebihan lemak, itu bisa menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah kondisi di mana seseorang mengalami berat badan dalam jumlah yang berlebihan, jadi di luar batas kenormalan. Nah, obesitas ini berdasarkan penyebabnya itu dibedakan menjadi dua. Ada metabolic obesity. Ini adalah obesitas yang disebabkan karena faktor dalam, di mana seseorang mengandung atau mempunyai banyak sekali sel yang mampu menyerap lemak. Nah, metabolic obesity ini biasanya disebabkan karena faktor keturunan, ya, jadi penurunan gen dari orang tua kepada anaknya. Kemudian ada regulatory obesity. Nah, ini adalah penyakit obesitas yang disebabkan karena gaya hidup atau kebiasaan hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan yang tidak teratur, di mana terjadi karena seseorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Kemudian yang kedua ada defisiensi protein atau kekurangan protein. Apabila seseorang kekurangan protein akan menimbulkan ciri-ciri di antaranya berat badannya menurun,
Kemudian terjadi kelainan pada kulit yang menyebabkan kehilangan sifat lunak, kehilangan elastisitas, dan kehilangan kelembaban. Kemudian resistensi terhadap infeksi juga menurun. Defisiensi protein bisa menyebabkan dua jenis penyakit, diantaranya ada kwashiorkor, yaitu penyakit yang disebabkan seseorang kekurangan protein, dan ada juga marasmus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan protein sekaligus kekurangan kalori. Kita perhatikan, ini adalah gambar di mana anak ini menderita kwashiorkor. Ya, jadi dia kekurangan protein, dan ini adalah anak-anak yang menderita marasmus. Selanjutnya kita lihat penyakit yang disebabkan karena kekurangan atau kelebihan vitamin. Yang pertama ada hipotaminosis. Hipo itu artinya rendah. Jadi hipotaminosis adalah penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan vitamin. Di antaranya jika kita kekurangan vitamin A, tadi sudah dibahas, akan menyebabkan rambut senja. Kemudian terjadinya hambatan pada perkembangan tulang dan gigi serta penebalan epitel. Kemudian kekurangan vitamin D pada anak-anak akan menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan rickettsia. Itu ditandai dengan tulang melunak, kemudian terjadi pembesaran sendi dan pertumbuhan gigi terhambat. Sementara pada orang dewasa akan mengalami penyakit osteomalacia, di mana tulangnya tiba-tiba mengalami pelunakan. Kemudian jika kita kekurangan vitamin E, itu akan menyebabkan hemolisis eritrosit, kemudian anemia juga, dan kemandulan. Selanjutnya ada juga penyakit hipertaminosis, yaitu penyakit yang disebabkan hiper itu berlebihan. Jadi yang disebabkan karena kelebihan mengkonsumsi vitamin. Itu ada misalnya kelebihan mengkonsumsi vitamin A. Itu akan menyebabkan keracunan pada anak, kemudian kulit menjadi kering, timbulnya bercak-bercak, rambut rontok, sakit tulang dan persendian, kemudian muncul atau timbulnya sakit kepala dan pembesaran hati. Kemudian misalnya apabila seseorang mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan, maka akan menyebabkan keracunan dengan gejala seperti diare atau mual, kemudian keracunan renal atau ginjal, dan kalsifikasi atau pengerasan jaringan lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan lambung. Nah, semuanya sampai situ pembahasan kita hari ini. Ibu harap setelah mempelajari ini kalian jadi paham tentang nutrisi dan bisa memilih makanan guna memenuhi nutrisi kalian secara berimbang. Kenapa? Agar proses metabolisme tubuh kita berlangsung secara normal dan baik, sehingga sistem pertahanan tubuh kita menjadi kuat, menjadi lebih baik, dan mampu mencegah kita terinfeksi berbagai macam penyakit yang mungkin akan menyerang kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.